datang di channel saya, Edustad, channel yang berisikan tentang informasi dan edukasi yang menarik tentunya untuk Anda semuanya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran kelas 11 SMA, yaitu keseimbangan partikel dan keseimbangan benda tegar. Nah, sebelum saya akan mereview semuanya, jangan lupa untuk ini, agar kedepannya saya lebih semangat lagi untuk menyajikan informasi dan edukasi yang menarik lainnya untuk Anda semuanya. Langsung saja, check it out. Keseimbangan benda. Nah, benda yang seimbang tidak harus bendanya diam. Tidak harus bendanya seimbang kiri dan kanan seperti neraca, tidak harus. Tetapi bisa saja benda dikatakan seimbang ketika benda itu bergerak. Nah, kalau bendanya bergerak dikatakan seimbang apabila kecepatannya konstan. Baik kecepatan linier ketika dia bergerak translasi atau bergerak lurus, atau kecepatan sudut ketika dia bergerak rotasi. Nah, adapun syarat untuk dikatakan benda seimbang adalah yang pertama, syaratnya resultan semua gaya yang bekerja pada benda, resultan semua gaya yang bekerja pada benda harus sama dengan 0. Resultan gaya berarti untuk syarat yang pertama, benda bergerak translasi atau bergerak lurus. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah resultan momen gaya harus sama dengan 0. Nah, untuk resultan momen gaya, ingat momen gaya adalah gaya yang menyebabkan benda bergerak rotasi. Nah, sehingga untuk syarat yang kedua, ketika benda bergerak rotasi, momen gayanya harus sama dengan 0. Nah, untuk keseimbangan ada dua, seimbang translasi dan seimbang rotasi. Untuk keseimbangan translasi ini berlaku pada keseimbangan partikel. Kemudian untuk seimbang rotasi ini berlaku pada keseimbangan benda tegar. Nah, untuk jenis-jenis keseimbangan, yang pertama ada seimbang statis, dikatakan benda seimbang statis berarti tidak bergerak atau bendanya dalam keadaan diam. Untuk seimbang statis, syaratnya adalah kecepatan linier sama dengan 0 atau kecepatan sudutnya sama dengan 0. Ini untuk seimbang statis. Yang kedua adalah, syarat yang kedua adalah benda mengalami seimbang mekanik. Seimbang mekanik. Berarti kalau seimbang statis untuk benda yang diam, maka seimbang mekanik berlaku untuk benda yang bergerak. Untuk benda mekanik atau seimbang mekanik, syaratnya adalah kecepatan liniernya harus konstan. Dan kecepatan sudutnya untuk benda yang bergerak rotasi juga harus konstan. Ketika kecepatannya konstan, maka percepatannya sama dengan 0. Percepatan ketika dia bergerak dengan kecepatan konstan. Dan ketika benda bergerak dengan kecepatan sudut yang konstan, maka percepatan sudutnya sama dengan 0. Ini jenis-jenis seimbang. Selanjutnya, keseimbangan benda tegar. Nah, untuk benda tegar, ukuran benda yang berada dalam keseimbangan itu mempengaruhi keseimbangan benda. Sekali lagi, ukuran benda yang berada dalam keseimbangan itu mempengaruhi keseimbangan benda. Sehingga untuk metode perhitungan keseimbangan benda tegar, sekali lagi, metode untuk menghitung keseimbangan benda tegar, caranya yang pertama adalah
kita harus bisa memilih benda yang ditinjau. Sekali lagi, pilihlah benda yang ditinjau. Itu yang pertama. Yang kedua, gambarkan semua gaya yang bekerja pada benda yang ditinjau tadi. Nah, jadi semua gaya-gaya yang bekerja pada benda itu harus digambarkan semuanya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kita harus menentukan sumbu koordinat X dan Y-nya. Sumbu koordinat X dan Y pada keseimbangan benda tegar yang ditinjau tadi. Nah, setelah digambarkan semua gaya yang bekerja, kemudian kita sudah sesuaikan mana koordinat X dan sumbu Y, kemudian uraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda yang ditinjau tadi sesuai dengan koordinat sumbu X dan sumbu Y. Dan yang keempat, metode yang keempat adalah menguraikan atau menggunakan syarat keseimbangan tadi, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Jadi ada 4 metode perhitungan untuk keseimbangan benda tegar. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama pilih benda yang ditinjau, yang kedua gambarkan semua gaya-gaya yang bekerja pada benda yang ditinjau tadi, yang ketiga tentukan sumbu koordinat X dan Y, serta uraikan semua gaya-gaya yang bekerja pada benda yang ditinjau tadi. Dan yang keempat, terapkan syarat keseimbangan, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Keseimbangan 3 buah gaya. Jika pada suatu benda bekerja 3 buah gaya, misalnya ada sebuah benda bekerja 3 buah gaya, akan tetapi benda tersebut dalam keadaan seimbang. Jadi keseimbangannya bisa itu seimbang statik, bendanya diam, atau seimbang mekanik, bendanya bergerak seperti syarat sebelumnya tadi. Nah, jika 3 buah gaya yang bekerja pada benda ternyata menyebabkan benda tersebut seimbang, misal seperti ini, ada 3 buah gaya F1, F2, dan F3. Sehingga membentuk sudut alfa antara F2 dan F3, beta antara F1 dan F3, dan gamma antara F1 dan F2. Maka berlaku persamaan F1 dibagi sinus sudut di hadapannya. F1 sudut di hadapannya adalah alfa. Berarti sin alfa sama dengan F2 per sinus sudut di hadapannya. F2 di hadapannya adalah sudut beta, maka ini sin beta sama dengan F3 dibagi sinus sudut di hadapan F3 adalah gamma, maka ini sin gamma. Sehingga untuk keseimbangan 3 buah gaya, jika 3 buah gaya bekerja pada benda dan menyebabkan benda seimbang, maka berlaku persamaan F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta sama dengan F3 per sin gamma, seperti persamaan ini. Contoh, sebuah balok kayu bermasa 10 kg digantung pada tali sehingga seimbang seperti gambar. Jadi seperti ini, ada balok kayu bermasa 10 kg digantung pada sistem tali seperti ini sehingga dalam posisi seimbang. Berarti ini seimbang statik atau seimbang ketika benda diam tidak bergerak. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar tegangan tali T1 dan T2. Berarti tegangan tali di sini dan tegangan tali di sini. Baik, kita analisis semua gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Ada tegangan tali T1 sesuai ya. Kemudian tegangan tali T2 dan ada gaya berat mengarah ke pusat massa bumi. Gaya berat notasinya adalah W, massa dikali percepatan gravitasi bumi.
G. Kalau masanya 10 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, 10 dikali 10, maka beratnya sama dengan 100 Newton. Sudut 30 derajat sesuai. Kemudian dia membentuk sudut 90 derajat siku-siku di titik sini. 90 derajat, 30 derajat sudah pasti. Sudut pada T1 adalah 60 derajat. Saya beri garis bantu. 30 derajat sudah pasti di sini juga 30 derajat. Sudut dalam berseberangan 60 derajat dan sudah tentu pasti di sini adalah 60 derajat. Ini siku-siku, ini juga siku-siku. Maka sesuai dengan aturan fungsi atau persamaan jika keseimbangan 3 gaya, bahwa F1 per sin alfa atau sin sudut di hadapannya sama dengan F2 per sin sudut di hadapannya beta sama dengan F3 per sin sudut di hadapannya gamma. F1 kita anggap T1. T1 per sin sudut di hadapan T1 adalah ini semua. 90 tambah 30, 120 derajat sama dengan F2. Ini adalah T2, tegangan tali yang kedua. Sinus sudut di hadapannya, ini semua sudutnya. 90 tambah 60, 150 derajat sama dengan F3 adalah beratnya W dibagi dengan sinus sudut di hadapannya. Di hadapannya adalah 90 derajat. Nah, untuk menentukan T1 dan T2 kita boleh ambil persamaan W per sin 90 sama dengan ini, atau yang kedua W sama dengan ini. Terserah yang mana aja. Yang pertama, berat dibagi sin 90 derajat sama dengan, ini kita ambil yang T1 karena pertanyaan yang pertama adalah T1 per sin 120 derajat. W itu tadi 100 Newton. Sin 90, sinus sudut 90 derajat sama dengan 1, sama dengan T1 per sinus 120 derajat itu sama dengan sinus 180 dikurang 60 atau sama dengan sinus 60 derajat. Sinus 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Maka T1 nilainya adalah kali silang 50 akar 3 Newton. Ini untuk T1. Kemudian untuk tegangan tali yang kedua, W per sin 90 sama dengan tegangan tali yang kedua dibagi dengan sin sudutnya 150 derajat. W tadi 100, sin 90 sama dengan 1, sama dengan tegangan tali yang kedua, ini yang ditanya. Sinus 150 derajat ini sama dengan sinus 180 dikurang 30 atau sama dengan sinus 30 derajat. Maka sinus 30 derajat itu nilainya setengah. Sehingga tegangan tali yang kedua sama dengan kali silang 50 Newton. Nilai tegangan tali yang pertama adalah 50 akar 3 Newton. Dan tegangan tali yang kedua nilainya adalah 50 Newton. Contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut. Sistemnya seperti ini. Bila sistem dalam keadaan seimbang, berarti ini tidak bergerak atau seimbang statik. Tentukan nilai T, tegangan tali, dan nilai alfa berarti sudutnya. Pertanyaannya ada dua. Menentukan tegangan tali T
dan harga sudutnya alpha. Sesuai dengan keseimbangan tiga gaya, maka gambarnya seperti ini. Tegangan tali, kemudian sudutnya sama. Dan di sini arah gaya yang kemari, ini adalah 45 kg, sama seperti ini, beratnya sama dengan M kali G, massa dikali percepatan gravitasi, berarti 4,5 kg dikali G 10 meter per sekon, nilainya adalah 45 Newton. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, pada katrol, ini katrol, ditarik atau ditarik dengan massa beratnya 6 dikali 10. Beratnya adalah 6 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat, maka W-nya sama dengan 60 Newton. Dengan sudut siku-siku atau 90 derajat. Maka yang pertama sekali untuk menentukan nilai tegangan tali, kalau sudutnya siku-siku, maka tegangan tali itu sama dengan resultan yang dibentuk oleh dua arah gaya 45 Newton dan 60 Newton. Maka resultan gaya ketika membentuk sudut menggunakan rumus kosinus. Sekali lagi, untuk menentukan nilai T jika siku-siku, maka itu sama dengan kita menentukan resultan gaya antara kedua vektor gaya 45 Newton dan 60 Newton. Jika ini sama dengan kita beri notasi W1 dan ini adalah W2. Ini W2. Maka persamaannya menurut aturan rumus kosinus sama dengan T, nilai T-nya sama dengan resultan antara kedua arah gaya akar W1 kuadrat tambah W2 kuadrat tambah 2 kali W1 kali W2 kosinus sudut antara kedua arah gaya. Sudutnya 90 derajat. Diakarkan semua. Kita masukkan nilainya. W1 45 dikuadratkan ditambah W2 60 Newton dikuadratkan. Nilai cos 90 adalah 0. Berarti ini hasilnya 0 semua karena dikali dengan 0. Maka yang sisa atau tinggal 45 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Sehingga tegangan talinya akar 45 nilainya adalah 2025. Sedangkan maksud saya 45 kuadrat nilainya 2025 dan 60 kuadrat 3600. Sehingga kalau dijumlahkan 2025 ditambah 3600, maka hasilnya adalah akar 5625. Akar 5625 itu hasilnya sama dengan 75 Newton. Akar 5625 sama dengan 75 Newton. Maka nilai tegangan talinya adalah 75 Newton. Nah, selanjutnya untuk menentukan arah atau menentukan sudut dari alfa. Sudut alfa. Tetap kita menggunakan aturan ini. Yaitu kita ambil nilainya atau kita buat garis bantu misalnya di sini. Kalau ini alfa, maka di sini adalah juga sama dengan alfa. Ini sama dengan alfa. Maka menurut aturan atau rumus 3 gaya, keseimbangan 3 gaya, karena yang ditanya alfa, maka yang kita ambil adalah antara T dengan W2. Karena yang ditanya adalah alfa. Maka boleh kita buat persamaan. T, tegangan tali dibagi
Sinus sudut di hadapannya, sudut di hadapan T adalah 90 derajat. Sama dengan W2 dibagi dengan sinus sudut di hadapannya. Sinus sudut ini 90 derajat, ini alfa, berarti keseluruhannya adalah 90 derajat ditambah sudut alfa. Sin 90 tambah alfa. Kita masukkan nilainya. T tadi 75 Newton dibagi sin 90 nilainya 1. W2 tadi 60 Newton dibagi nilai sin 90 tambah alfa. Menurut aturan dalam trigonometri, sin 90 tambah itu berubah menjadi kosinus alfa. Nah, dikali silang, berpindah posisi, maka nilai cos alfa sama dengan 60 per 75. Sama-sama dibagi 15. 60 bagi 15, 4. 75 bagi 15, 5. Berarti 4 per 5. Nilai cos 45 itu adalah nilai cos 4 per 5 atau cos alfa nilainya 4 per 5 atau 0,8. Maka nilai alfa sama dengan arcus kosinus dari 4 per 5 atau 0,8. Kalau di kalkulator nilainya adalah nilai arcus cos 4 per 5 nilainya adalah 37 derajat. Maka tegangan talinya sebesar 75 Newton dan harga alfa sudutnya adalah 37 derajat. Contoh nomor 3. Pada sistem keseimbangan benda tegar seperti gambar, ini gambarnya AB, batang homogen panjangnya 80 cm, beratnya 18 Newton, berarti panjang batangnya 80 cm, berat batangnya 18 Newton. Jika berat beban 30 Newton, ini bebannya 30 Newton, dan BC ini adalah tali. Maka besar tegangan tali BC. Besar tegangan tali BC berapa? Itu yang ditanya. Jika panjang AC adalah 60 cm. Nah, ini adalah keseimbangan benda tegar. Cara untuk menyelesaikan keseimbangan benda tegar adalah kita harus menguraikan semua gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Yang pertama adalah berat beban. Ini berat beban arahnya ke bawah. Kita ambil ini W1. Kemudian ada berat batang. Titik berat batang homogen, titik beratnya adalah di tengah-tengahnya. Berarti di tengah di sini. Ini W2. Kemudian ini ada tegangan tali membentuk sudut alfa. Misal, maka untuk besar tegangan tali kita harus buat tegak lurus terhadap sumbu X. Misal ini variabel sumbu X, maka variabel sumbu Y-nya untuk bidang vertikalnya ini T. Karena di sini adalah alfa, maka di sini juga alfa. Dalam berseberangan di depan sudut, maka ini menggunakan fungsi sinus T sin alfa. Nah, ini saja semua gaya yang bekerja pada sistem. Maka kalau misalnya, jika misalnya tali tidak mampu menahan beban, maka tali putus. Jika talinya putus, maka batang akan bergerak seperti ini. Sekali lagi, jika tali tidak mampu menahan berat beban dan tali putus, maka gerak batang akan seperti ini.
atau akan bergerak rotasi. Sehingga syarat keseimbangan yang kita gunakan adalah syarat keseimbangan untuk benda bergerak rotasi. Yaitu syaratnya sigma torsi sama dengan 0. Itu yang pertama. Kemudian untuk torsi adalah gaya kuasa yang menyebabkan benda bergerak rotasi, persamaan momen gaya. Torsi itu adalah gaya yang menyebabkan benda bergerak rotasi dikali dengan lengan momennya. Lengan momen ini adalah jarak gaya ke titik poros. Pada sistem, titik porosnya ada di A. A merupakan titik poros, sehingga kita gunakan persamaan sigma torsi. Yang pertama untuk gaya T sin alpha. T sin alpha, panjang lengan momennya dari titik tangkap gaya sampai ke poros, berarti kali panjang AB. Jika arah gaya T sin alpha seperti ini porosnya tetap, maka ketika T sin alpha bekerja, maka arah gerak lengan batangnya akan seperti ini. Sekali lagi, jika T sin alpha bekerja, maka arah putarannya akan seperti ini, atau berlawanan dengan arah jarum jam. Torsi yang berlawanan dengan arah jarum jam nilainya adalah negatif. Ditambah gaya yang berikutnya adalah W1, berat beban. W1 dikali panjang lengannya. Panjang lengan momen tentu saja panjang batang AB. Kemudian arahnya, kita lihat arah putarannya. Jika W1 bekerja pada batang, maka arah putarannya akan seperti ini, atau searah jarum jam. Torsi yang searah jarum jam nilainya positif. Jadi sudah tepat kita berikan tanda positif. Selanjutnya yang terakhir, gaya yang ketiga adalah W2. Ditambah W2 dikali panjang lengan momen tentu saja dari titik tangkap gaya ke A adalah setengah dari panjang batangnya. Karena titik berat. Setengah AB sama dengan 0. Sigma torsi sama dengan 0. Kita perhatikan sekali lagi gaya-gaya yang bekerja pada sistem. T sin alpha sudah. Berat W1 sudah. Berat W2 sudah. Berarti sudah semua masuk ke dalam perhitungan. Selanjutnya kita masukkan nilainya. Nilai sin alpha kita belum tahu nilainya. Kita perhatikan lagi apa yang diketahui di soal. Jika panjang batang AB adalah 80 cm. Ini 80 cm. Kemudian panjang AC 60 cm. Ini siku-siku 80 cm, 60 cm, maka kita harus cari sisi miringnya. Sisi miring misal nilai R dengan menggunakan persamaan Pitagoras. Nilai R sama dengan akar 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. 80 kuadrat sama dengan 6400 ditambah 60 kuadrat itu 3600. 6400 tambah 3600 adalah 10.000. Akar 10.000 adalah 100. Maka panjang BC adalah 100 cm. Sekarang kita lihat untuk persamaan nilai sin. Untuk nilai sin alpha dalam persamaan trigonometri, sin alpha adalah depan
per miringnya. Depan 60 cm, sisi miringnya 100 cm. Sin alfa depan 60, miringnya 100. Atau 0,6. Kita masukkan nilai sinnya kemari. Ini semua variabelnya kita pindah ruas. Negatif pindah jadi positif, sehingga boleh kita tuliskan T sin alfa tadi 0,6 sama dikali panjang batang AB 80 cm, ubah ke meter 0,8 sama dengan, ini pindah semua, W1 nilainya adalah 30 Newton dikali panjang batang AB 0,8 ditambah W2 nilainya adalah 18 Newton dikali setengah dari panjang batang berarti 40 cm. 40 cm ubah ke meter 0,4. Nah, selanjutnya kita selesaikan semua perhitungannya. Maka T dikali 0,48 sama dengan 30 kali 0,8 itu sama dengan 24 ditambah 18 kali 0,4 itu sama dengan 7,2. 24 tambah 7,2 adalah 31,2. Maka T tegangan tali sama dengan 31,2 dibagi 0,48. Jawabannya adalah 65 Newton. Maka tegangan tali T agar sistem tetap dalam keadaan setimbang, besar tegangan talinya adalah 65 Newton. Jawabannya adalah C. Demikianlah pembahasan saya tentang keseimbangan benda, keseimbangan partikel. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan sebelum meninggalkan channel saya ini, jangan lupa untuk ini, agar kedepannya saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi dan edukasi tentunya yang menarik untuk Anda semuanya. Sampai jumpa.